sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati, yang dimuliakan Ketua Pembina Yayasan Al-Infaq yang Hidayah, Bapak Yayasan, Ketua Yayasan bersama semua jajarannya, Ibu Rektor, Wakil Rektor, para dekan, ibu-ibu, bapak-bapak, para dosen semuanya, para pejabat administrasi dan seluruh mahasiswa yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita berada di sini dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam kita persembahkan kehadiran ibutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minal zulmat ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Sungguh saya gembira sekali Pak Yai Menteri boleh Yai saya, saya kalau lama tidak bertemu itu kangen. Saya sudah 3 kali datang ke sini. Yang kedua, Yai lagi ke Mesir. Lalu ketika itu saya membatalkan aja karena Yai tidak ada. Lalu kemudian para stafnya, jajarannya jangan. Kami ini juga sama dengan beliau, kan? Alhamdulillah, saya juga sama di sini waktu itu. Lalu saya ke Oku Timur. Dulu juga ke Oku Timur. Kalau ke Oku Timur, kata ya Putri, saya harus mampir di sini. Maka saya harus patuh taat pada guru saya. Saya alhamdulillah saya bisa di sini. Dan saya senang sekali. Hanya saya salah paham. Tentang kampus ini. Saya kira kampus ini hanya di sini ini. Tapi sudah di sini ini saya sudah senang karena bersih, rapi, bagus, orangnya baik-baik gitu kan. Sering saya ceritakan kemana-mana. Ternyata yang saya tidak sangka punya kampusnya gede banget kayak gitu. Salah paham saya. Lalu kalau begitu yang saya sampaikan dulu itu sudah kelewatan. Dilakukan sudah kelewatan dari saya yang tahu kan. Baru tahu tadi kalau punya gedung yang begitu besar, punya tanah yang begitu luas, yang begitu indah, punya guest house, kamar, ya saya disuruh tidur di situ. Saya ketika di kamar itu kok seperti saya merasa di Amerika. Luar biasa. Saya katakan di Amerika karena memang saya beberapa tahun terakhir itu milih berbagai belahan dunia. Ini saya pergi ke Eropa tahun 18 kemarin itu ke Belanda, ke Belgia, ke Jerman, ke Prancis, lalu kemudian saya pergi ke Rusia 2 kali saya tahun 1918, ke Amerika, ke berbagai negara bagian, bahkan saya pergi ke Amerika Latin, ke Bogota, Colombia, tempatnya Samsudin Nazaruddin tinggal itu. Perjalanan 36 jam atas pesawat itu lama sekali. Saya juga pergi ke Australia, ke New Zealand, lalu kemudian saya pergi ke Rusia itu 2 kali sampai ke Tajikistan, lalu ke Jepang, ke berbagai negara di Asia ini. Jadi, kalau saya lalu cerita bahwa ini lebih daripada di luar negeri, itu bukan karena saya mengada-ada, berdasarkan pertimbangan ketika saya ke berbagai negara itu. Nah, saya dari sini juga salah paham. Saya pikir ini saya diajak istirahat. Kalau saya pakaian saya seadanya, kaos kaki aja tidak pakai. Ternyata ada seminar, jadi baru tahu seminar itu ketika masuk hidup ini. Kalau ngerti gitu saya kan pakai
dasi. Mohon maaf, saya pikir salah paham. Jadi sifat dia itu menjadikan salah paham. Lalu kemudian ini akan menjadi universitas, peluang, dan tatanan. Peluangnya itu luas, tidak terbatas, luas banget peluangnya. Tantangannya itu tidak ada, karena itu tidak perlu diseminarkan. Tantangan itu tidak ada. Kenapa belum jadi universitas? Karena belum mengajukan. Karena belum mengajukan surat ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu lalu belum menjadi universitas. Jadi belum menjadi universitas itu bukan karena ada tantangan, ada jabatan, karena belum kirim surat. Kalau sudah kirim surat, lihat kampusnya kayak gitu, ya segera ditandatangani. Itu kan waktu saya pulang dari Lombok Timur itu ada Kiai Apati, lalu tanya sama saya, ini diapakan Pak Prof Imam? Setelah ini sekolah tinggi, ya dijadikan saja universitas. Apa bisa? Ya bisa. Kenapa itu tidak bisa? Ya bisa, asalkan sampai membuat proposal, suratnya diajukan ke sana. Nanti kan segera itu ditanggapi lalu dibuatkan SK. Alhamdulillah ternyata begitu. Waktu itu saya di sana, saya nanti 2 tahun yang akan datang akan kesini lagi. Tapi saya kesini nanti akan menyaksikan perubahan status dari sekolah tinggi menjadi universitas. Dan persis 2 tahun itu juga sudah kemarin sudah diresmikan oleh Pak Gubernur. Nah, kenapa di sini tidak? Itu tadi di sana kirim surat, di sini tidak. Bedanya itu. Tentang ukuran besar, ya di sini tidak bisa dibandingkan dengan sana. Sini jauh lebih besar. Di sini ini sudah lebih dari universitas sebetulnya di sini. Sudah lebih, apalagi kalau lihat gedungnya, lihat mahasiswanya, dan kehidupannya, apalagi ada kata-kata Al-Quran ini. Jadi sebetulnya sudah di sini. Dan itu memang itu harus seperti universitas. Nah, karena itu menurut hemat saya agar cepat menjadi universitas ya buat saja proposal. Bahkan lalu kemudian itu saya kaget. Ini kok ibaratnya bisa membuat gambar kampus yang begitu bagus. Itu tadi kan sudah dikuperkan oleh Pak Mas itu bagus sekali itu. Itu di rumah siapa? Ngarang sendiri gitu. Tapi orang kayak gini mesti ngarang sendiri. Makanya bagus. Kalau tiru biasanya tidak bagus. Kalau barang tiruan kan kalau tidak bagus. Ya ceritakan ada kampus Cordoba, ada kampus sampai tadi Pak. Bagus sekali. Nah, itu. Saya sampai tidak bisa koreksi karena bagusnya itu. Yang saya koreksi ada satu, ya tentang perumahan dosen. Apabila harus ada perumahan dosen. Kalau perumahan dosen itu jangan kecil-kecil, harus besar. Jangan tipe 70, tapi tipe 300. Ini Quran kan harus menang dari segala-galanya. Di samping ini. Jadi ini para dosen nanti harus bertempat tinggal di komplek universitas. Begitu hari ini pensiun harus pergi karena ini bukan rumah pensiunan. Pergi kemana? Harus disiapkan rumah khusus untuk pensiunan. Jadi universitas nanti menyiapkan 2, ialah rumah dinas dan rumah pasang dinas. Jadi pikiran-pikiran kita itu harus besar seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar semua ini bisa berjalan bagus kan? Kampus ini betul-betul bisa menjadi satu komunitas yang indah. Komunitas yang indah yang bernama Kampus Al-Quran. Lebih indah daripada Al-Quran kan ada sebenarnya. Itu saya bilang persis seperti yang saya ditanya oleh ketua yayasan di Pak Yai Apandi di Lombok Timur. Nah, di sini juga begitu. Saran saya agar kampus ini menjadi indah, tak bilang
Jangan boleh manusia hidup di kampus ini. Manusia-manusianya harus dirubah. Kalau tidak bisa dirubah, diusir. Kampus ini bukan tempat hunian manusia. Bingung kan? Kampus kok tidak boleh ada manusianya. Kampus itu isinya kan manusia. Kok lalu tidak boleh ada manusianya? Kalau kampus itu diisi manusia, menurut Al-Quran itu ruwet. Manusia itu dikiri-kirikan oleh Al-Quran itu bikin ruwet. Maka tidak boleh manusia ada di kampus. Lah kenapa kok ruwet? Coba kita lihat Quran. Ini kan perguruan tinggi Quran. Maka sekarang kita memahami manusia itu juga dari referensi Al-Quran itu. Di Quran itu manusia itu kan disebut dengan beberapa istilah. Insan, disebut dengan An-Nas, disebut Al-Basar, disebut Bani Adam. Itu manusia. Manusia itu disebut Al-Insan. Coba dibahas sekalian, kalau manusia itu diberi sebutan insan, jengkelkan sekali. Coba, innal insana li rabbihi lakanu. Manusia itu kepada Tuhannya saja ingkar, apalagi hanya kepada rektor. Ada pembina, ada yayasan. Ingkar kepada Tuhan berani ingkar. Innal insana li rabbihi lakanu. Innal insana la yatgha. Manusia itu selalu berlebih-lebihan, melampaui batas manusia itu. Innal insana lafi khusri, selalu merugi manusia itu, karena itu kan kampus itu udah rugi, ya jangan diisi manusia. Innal insana khuliqa halu'a, selalu berkeluh kesah manusia itu. Datang ke kampus keluh gitu kan. Kalau di sini ada mengeluh, berarti di sini isinya manusia itu. Makanya jangan boleh itu ada manusia, agar kampus ini bebas dari keluh-keluh, gitu kan? Innal insana ladul mubin, dolim yang nyata manusia itu. Manusia itu doluman jahula, dolim dan jahil, itu manusia itu. Manusia itu dolim dan jahil. Coba sama perhatikan kalau ini do'ifa, lembek gitu kan, do'ifa, fakuro, tergesa-gesa, kafuro, jigala, suka debat, berbantah. Itu kalau tidak salah sampai 36 kali disebut, semua itu menggambarkan itu jelek. Kecuali satu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi segera diteruskan, summa rodakna asfala safilin. Jadi jelek lagi manusia itu. Karena itu jangan ada manusianya di sini. Jangan ada manusianya di sini, karena kalau diisi manusia bikin suasana ruwet. Maka harus dihilangkan manusia itu. Jadi kalau ibu kan, dan kalau itu insan, tidak bisa diharapkan untuk masuk surga. Coba itu sama dari apa ada seruan masuk surga para insan? Tidak ada. Jadi kalau sampai semua masih jadi insan, maka tidak akan masuk surga. Karena disapa saja tidak itu kan di Quran. Manusia ini, nah inilah manusia. Manusia itu hanya baik ketika itu menurut pandangan Ustaz. Ustaz itu loh katakan manusia itu baik. Buktinya apa? Buktinya lu doa itu, ya Allah ya Roh, mudah-mudahan anak saya, santri saya, mahasiswa saya kelak menjadi insan kamil. Wong insan ini jelek, kamil itu sempurna. Jadi mudah-mudahan anak saya, santri saya, bapak saya jadi jelek ya. Coba dilihat di Quran. Ini kan universitas Quran. Maka cara berpikirnya juga Quran.
Kalau Quran, insan itu seperti selalu digandengkan dengan hal jelek. Ternyata setelah saya pelajari, insan itu adalah hawa, nafsu, dunia, setan. Jadi kalau ingin menjadi insan kamil, mudah-mudahan mahasiswa saya kelak jadi setan yang saya hanya lihat di Quran, nanti mohon dikoreksi ya Al-Quran ini. Tapi itulah yang saya lihat. Lalu kalau tidak diisi manusia, diisi apa? Aduh itu diisi adalah para mukmin, ialah pengikut Muhammad. Jadi dari umat manusia kita mi'rajkan menjadi umat Muhammad yang disebut dengan mukmin itu. Kalau itu menjadi umat Muhammad yang semula sifatnya hawa, nafsu, dunia, setan, menjadi bersifat syirik, amanah, tabligh, dan fatonah. Syirik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kalau warga kampus itu para dosennya, para pimpinannya, para karyawannya, para mahasiswanya, semua bersifat sebagaimana sifat kerasulan, ialah syirik, amanah, tabligh, dan fatonah, beres sebetulnya. Membuat hidup ini lalu kemudian menjadi damai, menjadi enak, karena tidak ada orang yang lalu tipu menipu, tidak ada bohong-bohong, tidak ada menganggap yang lain rendah, tidak ada yang ragu-ragu. Ragu-ragu itu sebetulnya sifat setan. Karena itu kalau Bapak masih ragu-ragu menjadi universitas, ini ragu-ragu itu tidak boleh. Untuk maju kayak begini kok masih ragu, dia tidak lumpuh kapan kan begitu kan. Jadi ini istilah warga kampus ini adalah orang-orang yang memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Lalu gimana memi'rajkan itu? Nah tentu karena ini Quran memi'rajkan. Yang dimi'rajkan itu kan yang ada di dalam dada ini. Yang ada di dalam ini dimi'rajkan. Memi'rajkannya pakai apa? Tidak ada cara lain kecuali lewat sholat. Karena itu lalu kemudian dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Jadi sholat itu wasta'inu bis sabri was shalah. Awwalu ma yuhasabu bi yaumal qiyamah as-shalah. Jadi sholat saja sebetulnya yang menjadikan hati kita itu jadi baik itu hanya sholat, yang lain tidak. Yang lain tidak. Apa lalu kemudian disekolahkan? Sekolah-sekolah yang pada umumnya tidak sekolah Quran. Tidak bisa orang itu dibikin baik kalau hanya lewat sekolahan. Maka saya akan bilang sama Kiai Mundri, seringkali kan dinas-dinas pendidikan katakan bahwa sekolah itu agar orang punya karakter, punya perilaku, punya watak, punya akhlak yang mulia katanya. Ya boleh-boleh saja mengatakan begitu, tapi gimana hasilnya? Sebagai akhlak yang bagus, indikator akhlak yang bagus yang paling gampang itu adalah jujur. Mestinya orang yang paling jujur itu kan S3. Karena S3 lah yang paling lama mengenyam pendidikan. Tapi selama ini coba kita lihat, apakah yang paling jujur itu orang-orang yang kita temui itu adalah S3? Ternyata tidak, malah itu TK. TK itu kadang lebih jujur daripada. Coba sama tanya anak-anak TK, anak-anak siapa yang pagi ini sakunya 5.000 katakan saya Bu Guru, gitu kan. Dilihat di sakunya isinya berapa? 5.000. Siapa yang 10.000 angkat tangan?
saya Bu? Di sakunya itu diisi 10.000. Tapi coba, kalau yang namanya S2 S3 disuruh bikin proyek, S2 S3 disuruh bikin proyek, potong ini, potong ini, potong ini, potong ini, sampai habis potong semua. Jadi makanya saya juga tanya itu kepada para guru, kalau di Malang itu saya tanya anak bunda-bunda, coba sama amati, itu anak TK sama anak SD itu nakal mana? Rasa-rasanya kok nakal SD? Jadi katanya rasa-rasanya nakal SD dibanding SMP. Kok seperti nakal SMP dibanding SMA? SMA dibanding S1? Karena dia lulus S1 dan harus jawab gitu. Jadi ternyata makin tinggi itu makin nakal. Realitasnya itu makin tinggi makin nakal. Begitu juga ketika ujian nasional itu, guru kepala sekolahnya kan jadi percaya untuk nyimpan soal diletakkan di kantor polisi kan. Kepala sekolah itu loh dari percaya di Indonesia itu. Kepala sekolah kok jadi bisa dipercaya. Murid-murid juga tidak dipercaya. Murid-murid itu coba duduknya walaupun ada COVID harus jarak-jarak. Buku-buku HP tidak boleh dibawa masuk. Yang ngawasi tidak cukup 1, tapi 2, kadang-kadang 3. Untuk apa sih? Agar tidak nyontek. Perkaranya itu adalah agar tidak nyontek. Nyontek itu paling-paling yang disontek 1 baris 2 baris. Nyontek 1 baris 2 baris. Nah kalau S2 S3 pada nyontek, ini tidak, tapi copy paste. Itu satu ya. Itu copy paste. Jadi kalau anak-anak itu tidak boleh nyontek 1 baris 2 baris, kalau S2 S3 copy paste 1 bab. Kemakalan. Makin tinggi itu lebih parah. Karena tidak bisa sebetulnya ini tidak bisa sebetulnya. Dinasihati. Nasihat itu tidak bisa, tidak mempan. Coba bapak-bapak itu yang punya istri, sudah lama gitu kan? Bapak yang punya istri. Dinasihati susah. Bapak-bapak kalau nasihati ibu-ibu sama dengan ibu-ibu kalau menasihati bapak-bapak. Nasihati 1 kalimat, nanti lalu kemudian dibantah 2, 3, 4 kalimat. Karena itulah bapak-bapak, kadang-kadang bapak-bapak ini karena tengkar sama istri juga tidak pantas kan begitu. Akhirnya lalu ditahan. Karena ditahan itu lalu kemudian cepat tua gitu kan. Nanti kalau suaminya cepat tua itu yang bikin itu ya. Disuruh baca buku, ya tidak bisa baca buku, jangankan yang baca, yang ngarang buku saja itu tidak bisa. Lalu apa? Salah sholat. Itu tadi katakan sholat. Makanya, tetapi tidak sembarang sholat. Tidak sembarang sholat. Di Quran itu katakan, saya selalu akan sholat, karena itu kita sholat. Wasta'inu bisobri wassalat, wa innaha lakabiratun illa alal khosiyin. Berat itu sebetulnya meminta bantuan pertolongan lewat sholat dan sabar itu sulit, kecuali orang yang khusyuk. Yang khusyuk itu siapa? Coba kali bapak-bapak membaca YouTube, mengartikan khusyuk saja itu kan beraneka ragam, kesana kemari. Kenapa tidak pada Quran aja? Di Quran itu kan ditulis alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbi. Khusyuk itu adalah sholat ketika sedang sholat yakin ketemu Tuhan. Wa annahum ilaihi rajiun. Yakin ketemu Tuhan itu sholat khusyuk itu. Hanya lalu pertanyaannya gimana kita ketika sholat 5 kali sehari semalam itu merasa ketemu Tuhan enggak itu? Kalau tidak merasa ketemu Tuhan maka juga tidak khusyuk.
Lalu bagaimana ketemu Tuhan? Ketemu Allah itu bagaimana? Ketemu Allah kan sulit. Wah, Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak beralamat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kok disuruh ketemu? Padahal sholat khusyuk itu adalah sholat yang ketemu Tuhan. Kok lalu kemudian tidak bisa? Gimana caranya? Kalau tidak bisa ketemu Tuhan, ya yang bisa ketemu Allah, ya ketemu yang dengan Allah, yang bersama Allah, yang serta Allah, yang ketika nama Allah disebut, nama beliau disebut. Siapa itu? Ya ketemu Muhammad, Rasulullah. Rasul itu selalu disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ketemu bapak nggak bisa, ya ketemu ibu, kan gitu. Nah, kata Allah nggak bisa, ketemu yang dengan yang bersama, ya ketika Allah nama Allah disebut, nama dia juga disebut. Siapa itu? Muhammad. Nah, Muhammad di mana kita temui? Muhammad kita temui, persoalan kita adalah bukan persoalan jasmani. Persoalan kita adalah persoalan ruhani. Jasmani Muhammad itu ada di Madinah, dimakamkan di Masjid Nabawi. Tapi bukan itu yang kita tuju. Yang ruhaninya di mana? Ruhaninya itu adalah uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Di tempat yang mulia ini, tempat kuliah itulah disebut oleh seluruh kitab suci. Taurat menyebutnya jantung alam, Zabur menyebutnya pusat dunia, Injil menyebutnya sumbu alam, Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah, orang Jawa menyebut usering. Ya tahu kalau orang Palembang nyebutnya apa? Di situ itu bahwa itu wamawalat dami Allah, ayah dan bapak dan anak. Bapaknya ruh dan kita itu adalah ruh. Nah di situ. Itulah sebabnya semua orang kaum muslimin di seluruh dunia itu kalau itu sholat mesti menghadap ke tempat ini. Menghadap kiblat, tidak boleh tidak menghadap ini. Orang seluruh dunia itu 5 kali sehari malam harus menghadap ke tempat ini. Ketemu yang dengan Allah, yang bersama Allah di sini ini. Dan kalau kita ada di situ, di tempat itu waktu sholat kita ada di situ, maka wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada ini min ghillin. Penyakit dendam, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit tamak itu dicabut di mana? Tajri min tahti al-anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawah masjid itu ada sungai itu, itulah zam-zam itu sebenarnya. Karena itulah maka orang yang baru dari sana lalu hatinya tenang, kepingin ke sana lagi. Kenapa? Disitulah sesungguhnya Kausar itu inna atoina kal kausar, dan ketika itu kausar fasolli li rabbika wanhar, hati kita menjadi tenang karena penyakitnya dicabut. Itulah sebabnya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, itu sebetulnya di situ. Karena itu maka ini adalah tempat yang sangat untuk mencabut penyakit hati yang fi qulubihim maradun, itu sebetulnya itu. Jadi manusia menjadikan mi'raj itu adalah bagaimana kita nurul ruhani kita ini dari umat manusia, dari punya sifat-sifat hawa nafsu dunia setan, dimi'rajkan lewat nyambung dengan Rasul dan Allah menjadi sifat sidik, amanah, tabligh dan patona yang penyakitnya itu akan hilang. Coba kalau ibu bapak dengan kadang-kadang dengan ibu bapak selisih, rasanya kadang tidak enak, rasanya kok lalu kemudian
kemudian benci. Macam-macam itu sebetulnya yang salah itu bukan yang dibenci, yang membenci itu lagi sakit. Yang membenci itu lagi sakit. Karena itu maka yang diperbaiki bukan yang dibenci, yang benci itu yang lagi sakit itu. Caranya adalah lewat sholat. Nah sekarang ini ibu dan bapak saya ini adalah problem besar. Jadi saya katakan Quran itu bisa menyelesaikan problem Indonesia. Coba Indonesia ini sekarang sudah tuduh menuduh, olok mengolok, lalu pakai berita hoax, lalu korupsi, malah menjadi makin besar jabatannya makin tinggi. Padahal mestinya kan yang memberantas korupsi itu kan jabatannya paling tinggi. Tapi kok lalu justru yang paling tinggi korupsinya makin. Kalau RT itu kan sedikit ya. Nggak ada malah. Nah, korupsi nggak RT. Korupsi itu yang tinggi. Apa mereka tidak tahu bahwa korupsi itu jelek? Tahu, ngerti bahwa korupsi bahaya. Bahkan dia memberikan penataran supaya tidak korupsi. Ternyata setelah pulang, dia sendiri yang korupsi. Karena memang ini memang ini sulit, itu memang sulit. Sama dengan ustaz itu kan. Biasanya kalau di Jawa Timur itu ada mantenan itu mesti ceramah nasihat pernikahan, ya kan? Lalu biasanya supaya keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Uraiannya indah sekali. Pikirannya lalu manten itu lalu sakinah, mawaddah, warahmah. Dia sakinah, mawaddah tanpa diceramah itu sudah sakinah karena memang baru nikah. Ustadznya sendiri nyampe di rumah lalu ribut sama Nah, kenapa seperti ini? Kenapa lalu korupsi? Kenapa lalu kemudian yang jawab ittifaqnya? Kenapa itu? Kenapa kok seperti ini? Tidak ada sekarang ini kampus-kampus yang berani jawab. Yang lalu kemudian bisa memberikan solusi. Sesungguhnya solusi gini loh. Nanti ittifaqiyah karena berbasis Quran harus bisa memberikan solusi menurut saya. Selama solusi ini tidak dijalankan, maka tidak akan terjadi kedamaian di negeri ini. Yang namanya saling salah menyala, tipu menipu, apa itu namanya saling bohong membohong, korupsi dan seterusnya tidak akan hilang kalau tidak ikuti ittifaqiyah. Ittifaqiyah apa? Quran. Kalau Quran apa? Quran itu mengingatkan akan rumah sebetulnya. Tadi saya ngomong sama beliau itu rumah. Untuk membangun akhlak ini, konsep rumah begitu penting. Karena itu setiap orang seharusnya memang punya rumah. Tapi kita ini terdiri atas jasmani dan ruhani. Maka harus ada rumah jasmani, ada rumah ruhani sebetulnya. Orang kalau meninggalkan rumah, apalagi tanpa pamit, itu kan jelek istilahnya. Kalau di Malang itu orang yang pergi tanpa pamit itu disebut minggat. Di sini juga. Dan minggat itu jelek. Coba misalnya Bapak ditanya oleh tetangga, Ibu sudah berapa hari mendadak? Alhamdulillah dia minggat. Bapak tidak ada. Jelek, karena jelek maka tidak diomongkan sama tetangga. Disebut minggat, disebut babu, disebut gelandangan. Anak-anak pang yang di tengah di perapatan jalan itu kan anak yang lepas dari rumah sebetulnya. Maka ini rusak. Orang yang meninggalkan rumah atau tidak terikat dengan rumah namanya liar. Kata-kata liar itu karena dia itu tidak terikat dengan rumah. Maka apa saja yang disebut liar itu jelek. Ada kucing liar, ada anjing liar, ada babi liar, ada kuda liar, ada sapi liar. Rumput liar saja itu tidak bagus. Apalagi manusia liar. Sudah tidak sanggup kalau menjadi manusia liar itu mendidik itu sudah sulit. Sudahlah, FAI ada fakultas apa? Ilmu agama ya, FAI jurusan FAI itu
pahit pendidikan agama itu disuruh ditimpa tidak bisa. Karena memang dia sudah lihat. Kita itu sudah lihat. Karena itu jangan menjadi dia. Dan jangan sanggup. Tidak saja orangnya yang rusak, rumahnya kalau tidak dihuni juga cepat rusak. Coba rumah-rumah itu ada di dunia, itu cepat rusak. Nah, itu rumah fisik, di jasmani. Nah, kita ini punya rumah rohani. Kita punya rohani. Rohani itu juga memerlukan rumah. Rohani itu memerlukan rumah. Secara jasmani kita harus berada di rumah, rohaninya kita itu juga harus ada di rumah. Rumah rohani itu apa? Pergi ke rumah rohani apa? Ya lagi-lagi sholat itu. Makanya ketika kita sholat selama 5 menit itu, maka kita harus menghadap ke rumah rohani. Tidak cukup menghadap, merasa berada di rumah rohani itu. Dikatakan inna awwala baiti wuri'a lin-nasi lalladzi bibakata mubarakan wa hudal alamin fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man taqalahu kana. Itu di tempat yang aman itu rohani itu. Saya tadi disebut-sebut pernah menulis artikel 4.670 berapa judul. Jadi kalau itu di print out saya bawa itu tidak kuat. 4.000 coba ya kan. Satu artikel tingkat 4 atau 5 halaman. Sebetulnya setiap hari selama 10 tahun tanpa pernah berhenti. Sehari pun. Seringkali kan S2, S3 itu buat judul itu kan susah itu. 1 minggu, 2 minggu itu kan enggak. Lalu biasanya orang pada tanya pada saya, gimana caranya mencari bahan, gimana cara cari judul, gitu kan. Lalu saya bilang, nah kalau kita ini tobat, ya ke tempat uang, di mana itu? Ya di bank. Jadi cari uang itu ya di bank, bisa pinjam di situ, bisa apalah di situ, pokoknya transaksi di bank. Nah kalau itu mencari ide, di mana mencari petunjuk? Ya di tempat petunjuk. Tempat petunjuk gimana? Itu tadi wahudal lil alamin. Coba kalau kita lalu kemudian merasa berada di tempat itu. Di tempat itu ada Ibrahim. Di tempat itu ada Ismail. Di tempat itu ada Siti Hajar. Di situ ada Muhammad Rasulullah. Orang-orang pilihan itu ada di situ. Coba itu kalau pergi ke tempat itu, kan ingat Ibrahim, kan ingat Ismail, kan ingat Hajar. Ingat Muhammad di situ sebetulnya orang-orang pilihan di muka bumi ini. Hanya seringkali ketika kita Allahu Akbar, nggak diingat apa itu? Yang diingat itu macam-macam. Yang semula tidak ingat menjadi ingat. Kalau itu ada orang uang dompetnya hilang, kalau kiai di Jawa Timur itu suruh sholat. Nah itu jadi ingat. Suruh sholat agar lalu ingat. Coba mau sholat kok lalu kemudian mencari dompet. Kenapa lalu ingat macam-macam? Karena tidak ada fokus, tidak ada benda, tidak ada benda yang diperhatikan. Coba kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, ini air, bendanya kan jelas ini. Maka ketika tak bilang ini air, bapak-bapak tidak akan ingat yang lain-lain. Dia ingat air ini. Artinya air itu apa? Artinya air itu adalah benda, itu adalah Baitullah yang ditandai oleh Ibrahim dengan bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah itu jangan disebut, itu tanda bahwa di situ adalah Baitullah. Kenapa disebut Ka'bah? Karena yang bangun adalah Ibrahim, sementara Ibrahim itu adalah berasal dari suku Ka'ab. Maka bangunannya disebut Ka'bah. Tapi bukan Ka'bahnya, rumah Allah Baitullah. Makanya kalau kita umroh itu, tawaf itu, di putaran yang kedua itu bilang Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramka wal amna amnuka. Itu jadi kita menyangka bahwa itu adalah Allahumma inna hadzal baita baituka, rumah ini rumahmu ya Allah.
tempat aman ini adalah tempat aman ya Allah. Kan begitu itu di dalam doa putaran yang kedua itu. Tetapi karena kita tidak memperhatikan itu ketika Allah Akbar lalu ingat macam-macam. Padahal kalau ingat macam-macam itu disebutkan wa makana sholatuhum indal baiti. Tidaklah salat di tempat yang mulia itu. Illa mutaan wa tasbih fadukul adaba bima kuntum takfurun. Tidaklah salat di tempat yang mulia ini, ingatannya, kecuali hanya bersiul-siul, bertepuk tangan. Fadukul adaba bima kuntum takfurun. Ingat azab kalau begitu keras karena kamu mensyirikatkannya. Kenapa disebut mensyirikatkannya? Karena menyebut Allahu Akbar katanya sholat, yang diingat kok lalu kemudian jemurannya. Berarti Allah dicampur dengan ya kalau jemuran, kalau yang diingat kucing, kan? Berarti yang disembah adalah kucing. Ini yang harus meluruskan ini di fakta yang Quran itu menurut saya. Kasihan orang lalu kemudian pada tidak memahami ini, sehingga lalu kemudian sholat tidak sholat sama. Yang sholat ya nipu, yang tidak sholat juga nipu sama. Ini jadi sebetulnya kehadiran Universitas Al-Quran ini bukan sunnah, tapi fardu ain menurut saya, wajib bagi orang itikaf ini, wajib. Karena itu segera kirim surat. Itu segera kirim surat di situ itu. Itulah rumah spiritual, sebetulnya rumah spiritual. Dan masih rumah spiritual itu harus ditempati seluruh masjid di seluruh dunia itu selalu menghadap ke tempat ini. Dan kalau kita berada di tempat ini, hati kita, penyakit hati kita menjadi hilang. Coba nanti dirasakan. Kalau kita sudah merasa berada di situ, ingat di tempat itu. Ingat di tempat itu, ingat yang ada di tempat itu. Yang ingat di tempat itu adalah yang bersama dengan Allah. Coba dipelajari Al-Quran, siapa tahu orang di Indonesia itu lagi bingung. Sekarang lagi bingung. Pak Jokowi itu sebenarnya juga bingung. Gimana ngatasi anak buahnya kayak begini ini? Gimana kampus-kampus juga kayak begini ini? Lalu kalau ingin dapat petunjuk dari siapa sebetulnya? Kita punya petunjuk di Indralaya ini. Indralaya ini yang bisa memberikan petunjuk dari kitab yang sangat jelas. Taraktu fikum amroini intamasaktu bima lan tadilu abada. Kitab Allah wa sunnata rasuli. Kita ini tidak akan tersesat selama-lamanya sepanjang kita ini berpegang kepada Quran dan Sunnah. Lalu kemudian ini tidak dianggap penting. Ini penting di dunia dan juga sampai di akhirat. Lah Quran kan sudah dibahas. Apa kita perlu? Lah kalau sudah dibahas, kok lalu kemudian banyak yang belum kita pahami. Hal-hal yang mendasar, yang sepele, yang sederhana. Tadi saya diskusi sama beliau. Apa diantaranya misalnya yang sekarang ini terlewatkan misalnya, yang terlewatkan dari Al-Quran ini. Coba, Al-Quran itu sebetulnya apa? Saya sering kali bertanya itu. Ibu Rektor, Quran itu sebetulnya apa? Kalau buku-buku pertanian, isinya itu kan buku pertanian menerangkan, menjelaskan bagaimana bertani secara baik. Buku-buku peternakan adalah menerangkan, menjelaskan bagaimana berternak secara baik. Buku-buku ekonomi bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki yang halal, yang baik. Kan begitu buku ekonomi, hukum juga begitu, pendidikan juga begitu. Hanya lalu kemudian kalau Quran itu bicara apa sebetulnya? Yang 30 juz itu, Quran yang 30 juz itu sesungguhnya bicara apa? Yang 114 surat itu sesungguhnya bicara apa sih Quran ini?
Al-Quran itu kan keterangan. Al-Quran itu kan penjelasan. Kalau itu Quran itu keterangan, tentu ada yang diterangkan, tentu ada yang dijelaskan. Yang dijelaskan oleh Quran itu sebetulnya apa sebetulnya? Saya cari-cari buku kok belum ketemu itu kan. Jangan-jangan nanti di sini ya ketemu itu. Jangan-jangan Al-Quran itu yang dibicarakan itu adalah manusia. Manusia itu apa? Inti daripada manusia itu sendiri yang ada di dalam ini. Yang ada di dalam diri manusia itulah yang dijelaskan oleh Al-Quran. Yang disebut dengan iman, yang ada di dalam badan, ini yang dijelaskan oleh Al-Quran. Al-Quran itu sebetulnya menjelaskan tentang manusia ini. Tentu menjelaskan tentang siapa Rasul, tentu menjelaskan tentang siapa Allah, tentu menjelaskan tentang kenapa kok sholat lalu kemudian harus menghadap kiblat. Tetapi sebetulnya banyak itu tentang apa? Kalau itu di situ tentang kisah-kisah itu apa sebetulnya? Jangan-jangan kita selama ini hanya mempelajari keterangan. Selama ini jangan-jangan kita mempelajari keterangan, selama ini jangan-jangan mempelajari penjelasan, tapi barang yang dijelaskan itu belum kita cari jangan-jangan. Kalau Al-Quran itu bicara coba dari kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Itu kan selalu bicara ini coba mulai dari sampai terakhir. Seharusnya orang yang mendalami Al-Quran dengan mengatakan, dengan memahami bahwa Al-Quran adalah bicara tentang manusia, mestinya orang yang lama belajar tentang Al-Quran ngerti tentang manusia, ngerti tentang dirinya sendiri, tahu tentang dirinya sendiri, sehingga disebut dengan tahu diri. Orang yang paling bagus itu kan orang yang tahu diri. Orang yang jelek itu kan orang yang tidak tahu diri. Orang ini sudah jadi dosen, kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak. Lalu anaknya ditanya, "Bapakmu kerja di mana?" Ya kadang-kadang. Itu namanya tidak tahu bahwa dia adalah seorang dosen. Lalu banding-bandingkan dengan itu sudah pengusaha, itu dia punya mobil, punya ini macam-macam rumah besar. Lalu dosen kok dibandingkan dengan pengusaha? Berarti dia tidak tahu. Ini Qurannya itu agar kita itu tahu diri itu loh sebetulnya itu. Siapa diri kita ini? Siapa Rasul? Nanti dijelaskan Pak. Ya itu. Karena ayatnya dimakamkan di situ. Ayat saya di sini Pak Iman keliru. Kamu tak mikir. Kamu tak mikir. Bahasanya dari sini. Bahasanya yang di sini ini adalah jasad dimakamkan di sini. Tapi Bapak yang sebenarnya Bapak, orang soleh seperti ini, yang putranya soleh seperti ini, bisa berbuat sama seperti ini, itu sekarang sudah kembali ke tempat asal. Kalau tempat asal tubuh, fisik itu di kuburan, itu kan. Tapi roh itu tidak dari kuburan. Kalau roh lalu kemudian tidak tahu tempat kembali, lalu ke kuburan, itu tersesat. Dipukuli oleh malaikat muka. Nah, disiksa itu karena dia itu tidak tahu jalan, tidak tahu tempat pulang. Tapi kalau ayat beliau sekarang sudah tahu tempat pulang, sekarang ada di rumah Allah bersama Rasulullah. Nah kita ini sebetulnya mengajari kayak begini ini untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Itulah Al-Quran. Dan kalau meninggal, kita itu tidak pulang. Yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu, kalau kita ini menjadi orang baik, tahu diri, maka lalu disapa oleh Allah dengan sapaan yang begitu indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini jiwa yang benar yang damai. Irji'i. Ulang balik mana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mariyah wa kuli bibari wa kuli jannah. Karena itu kalau saya tadi katakan bahwa Bapak yang tidak di situ, itu ada dasarnya. Surat Al-Fajr ayat 27 itu sampai seterusnya. Kalau lalu kemudian hati gelisah karena tidak bersih, tidak suci,
Maka Allah dan Rasul tidak mau. Nolak saja itu tidak mau. Maka lalu kemudian diwakilkan kepada malaikat maut. Coba baca surat As-Sajdah ayat 11 itu. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Diwakilkan pada malaikat maut. Dan kalau malaikat maut itu kan hanya wakil aja, maka mesti menggunakan protap. Seperti satpam itu kan protap. Itulah lalu sakitnya bukan main. Seperti anjing dibuli kambing dibuli hidup-hidup berat. Karena bacanya udah yang begini-begini ini penjelasannya Quran sebetulnya. Karena itu memang ini harus dirawat, ingat pelihara. Berbahagialah semua kita itu yang lalu kemudian berkesempatan untuk berada di universitas ini, apalagi lalu kemudian yang begitu besar kayak begitu, yang membanggakan kayak gitu. Karena itu saya setuju sekali kata ya, kita tidak hanya sekedar mengajari gitu. Orang-orang yang ada di Sumatera Selatan, tetapi juga di Sumatera, jangan Sumatera, di Indonesia, jangan di Indonesia, di seluruh dunia ini. Jadi Ittifaqiyah ini, Al-Quran ini akan menjadi gurunya penduduk bumi di seluruh penduduk Indonesia. Ini karena itu jangan setengah-setengah. Ini adalah perintah kerasulan sebetulnya. Memerintah kerasulan itu kemudian lambat. Itu harus cepat menurut saya. Pumpung ini ada konsep yang sebegitu bagus. Ini konsep yang bagus menurut saya. Karena ini harus dilanjutkan karena di sini inilah penyelamat sesungguhnya secara lahiriah untuk Indonesia ini. Yang orang-orang pada tidak peduli kepada Quran, ngomong tentang ilmu sana, ilmu sini, ilmu ini macam-macam. Yang lalu sekolah ke barat, sekolah ke Eropa, sekolah ke Amerika, sekolah ke mana, ya silakanlah belajar. Tapi sebetulnya itu bukan ada kaitannya dengan bagaimana kita kembali. Kita kembali ke hakikat kita ini, tempat kembali. Kalau kembalinya tubuh itu jangan tadi juga bilang Pak Abdul, kalau kembalinya tubuh itu tidak perlu dipikirkan, pasti nyampe. Kalau kita mati, tubuh kita itu pasti nyampe ke tempat kembali, ke kuburan. Tidak usah gali sendiri, dikalikan. Dan nanti diantarkan, dipikul lagi. Masa lalu kemudian dipikul tersesat. Kalau itu tersesat, yang salah bukan yang dipikul, yang dipikul itu keterlaluan. Lalu keterlaluan itu. Ini tidak perlu yang fisik, yang ruhani kembali kemana? La ilaha yang turu ila suarikum walakin yang turu ila qulubikum. Qulub itu kemana itu yang di dalam dada, yang itu adalah kepercayaan Allah, itu akan kemana? Dari sini saya kira tidak perlu saya lanjutkan, barangkali nanti ada di ya. Tetapi semua yang saya katakan tadi, karena ini Quran, saya selalu didasarkan kepada Quran yang saya pahami. Tetapi rasa-rasanya itulah yang diperlukan sekarang ini. Itulah sebetulnya yang diperlukan sekarang ini. Karena itu saya katakan peluangnya amat luas. Tantangannya adalah ada pada diri kita sendiri. Kalau itu harus ada, adalah bagaimana kita mengendalikan hati kita ini. Beristiqomah. Yang mengendalikan, yang berbisik-bisik supaya berlambat-lambat itu. Makanya di hadis Nabi katakan ada atuwika nafsuka alati baina jambaika. Hendaknya musuh yang kamu kalahkan terlebih dahulu adalah musuh yang ada pada dadamu itu, pada dirimu itu sebenarnya. Kalau kita bisa mengalahkan itu, maka lalu kemudian kita menjadi tenang, kita menjadi bersatu, kita menjadi damai, kita menjadi saling hormat menghormati, kita lalu kemudian saling kasih sayang, dan itu maka sebetulnya ini akan menjadi ya surga yang ada di dunia ini. Bukan lalu surga itu hanya diukur dari jenis mobilnya, jumlah tabungannya, tetapi keindahan itu adalah ada pada diri kita masing-masing ini. Inilah yang saya katakan bahwa hari ini adalah sangat fundamental, dan saya melihatnya kalau saya baru dari sini selalu tak omongkan kemana-mana. Karena saya mencintai Al-Quran, dan di sini adalah
Universitas Al-Quran Alkitab Intifadiyah Indralaya. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama saya disini lagi, tapi sudah tidak institut, tapi serba sudah menjadi universitas. Amin. Al-Intifadiyah yang tugasnya adalah menunjukkan jalan, menunjukkan arah tentang kehidupan ini untuk bangsa dan untuk dunia. Saya kira itu Ibu Rektor, Pak Ketua Pembina, Ketua Yayasan, para pejabat, para wakil rektor, semua, mudah-mudahan kita selalu dibimbing, dilindungi, diberikan petunjuk oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kasih sayang dengan kasih sayang yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.